Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 9 MTS. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, nikmat ya, sehat, nikmat waktu, supaya kita bisa belajar kembali di PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring IPA Fisika. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang materi penyusun benda ya. Nah, di pertemuan kedua ini kita nanti akan lebih jauh mengulik tentang atom itu sendiri. Kenapa sih ceritanya, bagaimana si atom ini nanti sampai bisa menghasilkan arus listrik, tapi belum sampai ke arus listrik ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan bahas mengenai teori kelistrikan, listrik dinamis, listrik statis. Tapi sebelumnya kita harus paham yang ini dulu. Jadi tentang atom itu seperti apa ya. Oke, kita lihat bahwasannya atom itu adalah materi terkecil penyusun suatu benda. Nah, di atom sendiri ada 3 bagian utama. Yang pertama, proton dan neutron. Dua bagian ini yang membentuk inti atom. Jadi si proton sama neutron ini dia bergandengan, bukan mengumpul jadi satu, mengerumpul dan menjadi inti atom. Yang kedua ada elektron. Nah, si elektron ini dia yang bermuatan negatif ya. Nah, dia itu mengelilingi inti atom. Oke, kita lihat ya. Protonnya bermuatan positif, neutronnya tidak bermuatan, yang elektronnya bermuatan negatif. Kita harus tahu dan paham tiga konsep itu ya. Si proton positif, neutronnya netral, dan elektronnya bermuatan negatif. Oke, langsung kita lanjutkan. Jadi setiap atom-atom itu dia punya yang namanya nomor atom dan nomor massa. Oke, kita lihat ya. X ini misalkan nama atomnya. Oke, kita langsung lihat ke contoh aja supaya kalian gak bingung ya. Misalnya ada atom helium ya, He. Kalau dua huruf kayak gini, mesti huruf yang pertama ditulis kapital, yang kedua ditulis huruf kecil. Oke, misalnya helium ini punya nomor massanya 4 dan nomor tulisannya gitu ya. Yang atasnya ini ada 4 nomor massa dan yang di bawahnya ada 2. Kalau seperti itu, maka otomatis si helium ini memiliki 2 proton. Nah, yang 4 ini menunjukkan proton ditambah neutron, proton tambah neutron, gitu ya. Protonnya mesti ada 2 yang di bawahnya itu. Nah, yang 4 itu proton ditambah neutron. Jadi memang jumlah si proton itu pasti sama dengan neutron, pasti sama. Kalau yang elektronnya gimana? Nah, kita akan bahas. Kalau misalnya si helium ini ya, si helium itu kan punya 2 proton, otomatis 2 neutronnya juga sama ya, karena 2 proton berarti 2 neutron. Nah, untuk elektronnya itu selama dia netral, selama atom helium itu tidak bermuatan, maka elektronnya ada 2 juga gitu, selama dia netral, tidak bermuatan, maka jumlahnya sama, elektron dan protonnya jumlahnya sama. Oke. Dipahami pelan-pelan ya. Selanjutnya ada yang namanya konfigurasi elektron. Konfigurasi itu adalah aturan penyebaran pengisian elektron. Kayak gini nih misalnya contohnya. Nih tak kasih contoh misalnya ya. Misalnya Budi ini punya atom X ya. Oke, punya atom X. Nah, dia itu nomor atomnya itu 10 misalnya, yang di bawah ya. Berarti dia protonnya ada 10, neutronnya ada 10. Karena dia atomnya netral, maka elektronnya juga ada 10. Nah, si proton sama neutronnya ini
Dia kan mengerumpul di tengah membentuk inti atom ya, jumlahnya 10 dan 10 di sini. Nah, yang elektronnya ini dia kan mengisi kulit. Dia muter-muter tadi kan. Nah, muter-muternya itu mengelilingi inti atom, dan dia tuh ada di kulit-kulitnya ini. Kulit-kulit ini ya, kayak kulit bawang. Yang paling dalam ini kulit pertama, terus yang ini kulit kedua, terus yang paling luar ini kulit ketiga. Nah, si konfigurasi elektron ini, aturan penempatan si elektron ini di masing-masing kulitnya. Jadi ternyata si elektron ini dia tuh bertempatnya di kulit-kulitnya itu nggak sembarangan. Nggak 10 elektron terus ditaruh di sini semua, atau ditaruh di kulit kedua semua, atau di kulit ketiga semua. Nggak seperti itu, ada aturannya. Nah, aturannya ini namanya konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu kenapa sih ada aturannya? Karena masing-masing kulitnya itu ada tingkatan energi. Jadi misalnya nih, kita lihat di tabelnya ya, kulit atom pertama. Ini kulit atom pertama atau disebutnya kulit K, itu jumlah elektron maksimalnya 2. Kulit elektron yang kedua namanya kulit L, jumlah elektron maksimalnya 8. Selanjutnya gitu ya, tergantung jumlah elektronnya berapa. Nah, angka 2, 8, 18 dan 36 ini ikut rumus ini ya. 2n kuadrat. Misalnya kulit ke-7, misalnya ya, kulit ke-7 berapa nih? Misalnya ada kulitnya sampai 7 misalnya. Berapa elektron maksimal yang bisa ditempati kulit ke-7? Maka pakai rumusnya itu. 2 kali 7 kuadrat. 7 kali 7 49 kali 2 berarti 98. Ada 98 elektron. Jadi pakai rumusnya ini ya. Ini. Oke, kita lanjutkan tadi yang contohnya. Misalkan tadi Bu Dani punya elektron dengan atom dengan 10 elektron. Misalkan ini inti atomnya ya. 10 elektron. Ibu siapin kulitnya dulu. Tak siapin 3 dulu deh. Kita ganti warnanya ya. Nah, 10 elektron itu dimasukkan ke kulit K, L, dan M gitu ya. Nah, kulit K maksimal diisi 2 elektron. Berarti ini ada 1, 2. Ingat ya, kita tadi punya 10 elektron. Kalau sudah ditempatin 2 di sini, nah maka kita masih punya sisa lagi ya. Nah, sisanya dimasukkan ke kulit L. Karena kulit K udah terisi maksimal nih 2 elektron. L bisa diisi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini sudah ada 2 di kulit K, 8 di kulit L. Berarti udah habis ya, 10 ya. Jadi kulit M-nya tidak perlu. Seperti itu ya. Jadi penempatannya yang pertama di kulit K diisi 2, ini 2 elektron. Yang di kulit L ada 10. Ada 10, ada 8, jadi totalnya ada 10 elektron. Gitu ya. Ini nanti ada tugas yang berhubungan dengan konfigurasi elektron itu. Oke, kita lihat nih contohnya, misalnya ya. Yang pertama helium itu punya nomor atomnya 2, berarti dia punya 2 elektron. Nah, 2 elektronnya ini dimasukkan ke kulit K. Natrium ini punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11. Berarti yang 2 dimasukkan ke kulit K, yang 8 di kulit L. Nah, sisanya ada 1 di kulit M. Yang Cl ini ada kolor ya. Ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Ada 17. Berarti yang 2 ditaruh di kulit K, yang 8 di kulit L, terus sisanya di kulit M. Seperti itu ya. Jadi jumlah kulitnya itu sesuai dengan kebutuhan si elektron masing-masing atomnya. Nah, kita lihat ini tadi kan, kalau
atomnya itu netral. Jadi kalau atomnya netral itu dia tidak bermuatan. Tetapi kita lihat nih, misalnya sebentar, oke tak turunin dulu. Misalnya ini ya, si atom natrium ini satu elektronnya ini melepaskan diri. Ingat ya, elektron kan bermuatan negatif. Kalau satu elektronnya lepas, kita lihat dulu Na. Semula elektronnya berapa tadi? 11. Nah, kalau elektronnya lepas 1 dikurangi 1 berarti elektronnya kan jadi 10. Elektronnya jadi 10, padahal jumlah protonnya tetap. Protonnya tetap 11. Elektronnya jadi 10. Berarti dia kelebihan 1 proton. Nih, tak ganti. Yang positif ada 11, yang negatif ada 10. Berarti kalau dijumlahkan kan positif 1. Nah, berarti natrium kalau satu elektronnya hilang, maka dia akan bermuatan positif 1. Nah, positif 1 ini berarti si natrium itu sudah jadi ion. Suatu keadaan atom atau molekul yang kehilangan atau menerima. Nah, kebetulan contohnya tadi dia itu kehilangan elektron. Kalau kehilangan dia akan bermuatan positif. Kalau menerima elektron dia akan bermuatan negatif. Ingat ya, yang bisa dengan bebasnya keluar masuk, bisa diilang-ilangin atau bisa diterima-terima itu hanya elektron. Kenapa kok hanya elektron? Kita lihat nih gambarnya. Si protonnya dia kan sudah berpegangan erat dengan si neutron, membentuk inti atom, ada di dalam banget di inti atomnya. Selain dia lokasinya juga berada di dalam, dia juga saling berpegangan. Berarti dia udah punya pasangan, susah untuk pergi-pergi. Dia setia si protonnya. Beda dengan si neutron ini. Dia sukanya mengider-ngider. Dia sukanya mengkeliling-keliling. Nah, karena dia masih bebas, masih single, sukanya keliling-keliling, dan posisinya juga dia ada di luar gitu kan. Makanya si elektron ini gampang pergi atau gampang datang, gampang nemplok juga. Jadi yang bikin si atom ini bermuatan positif atau negatif itu elektronnya ya. Ingat, elektron. Kalau elektronnya ada yang pergi, berarti dia bermuatan positif. Kalau elektronnya ada yang datang, dia malah bermuatan negatif. Karena si elektron ini kan sumber kenegatifan gitu ya. Pokoknya nanti kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan aja nih ya. Dengan senang hati akan ibu jawab. Oke, ini di materi kelas 7 juga sudah ada ya. Identifikasi unsur. Jadi ini istilah-istilah. Ada yang namanya unsur, ada yang namanya molekul, ada yang namanya senyawa. Ini kalian baca-baca sendiri, sepertinya nggak butuh banyak penjelasan. Kita langsung ke tugasnya aja ya, bahas tugasnya nih. Tugasnya ini ibu sudah kasih tabel, ada 2 sepertinya ya. Nah, untuk yang soal nomor 1 ini, kalian tulis ulang kembali tabelnya. Kemudian kalian lengkapi yang kosong-kosong ini. Ya, cara yang kosong-kosong ini. Nanti kalau belum paham cara mengerjakannya yang kosong-kosong ini gimana, tak jelasin misalnya. Yang nomor 4 misalnya ya. Nah, oke, nanti tak buat ini ya. Tak buatin video khusus untuk membahas cara mengerjakan tugasnya ini, karena ini udah sampai 14 menit. Nanti kalau kepanjangan nanti kalian tidak bingung. Oke, silakan nanti untuk link bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Kalau yang membutuhkan silakan nanti WA ibu, nanti akan ibu kasih linknya. Yang dikerjakan cukup soal nomor 1 dan 2 ya. Oke lah, hari ini cukup sekian dulu. Mari kita tutup dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, bagi teman-teman anak-anakku semua kelas 9 yang masih membutuhkan penjelasan cara mengerjakan soalnya, silakan nanti WA ibu ya. Tugas maksimal dikirimkan ke ibu jam 4 sore.
Nanti kalau tepat waktu dapat bonus nilai, kalau telat masih diterima tapi nilainya tidak bisa maksimal ya. Jangan lupa untuk presensi menuliskan nama lengkap dan juga kelasnya. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.